Apa yang baik kami syukur hari ini Tuhan pimpin kami ke dalam hadirat yang Maha Kudus sehingga kami tahu bahwa Engkau sudah menempatkan seluruh hadirat kasih-Mu secara nyata dan betul-betul terwujud dan terlihat, dan kami percaya bahwa Engkau sendiri akan menyatakan di dalam Kristus anakmu yang tunggal. Kami mendapatkan kasih setia Tuhan berdiam terus, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kemah pertemuan yang sementara itu menjadi kemah yang selama-lamanya. Dan menjadi bait yang kekal, bait Allah, bait suci yang kami sudah terima dalam perjanjian darah anakmu yang kudus itu. Berkatilah kami supaya kami bisa menarik satu pelajaran yang penting dan mengubahkan seluruh hidup kami supaya searah seiring dengan kehendak Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, oke ya. Kita akan melihat pada kitab Keluaran. Hari ini kita belajar kemah pertemuan yang sementara ya. Merupakan simbol keterpisahan spiritual, dan keterpisahan itu juga kelekatan ya sebenarnya, kedekatan dengan Allah. Mungkin bahasa sehari-hari itu melekat. Seseorang yang terus tidak pernah terpisah. Nah, Keluaran pasal yang ke-33, saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini," dan dikatakan dengan jelas, "Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin di luar keluar dari tanah Israel ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Dan perkataan sumpah ini adalah perjanjiannya. Dikatakan demikian, "Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus." Nah, surah ini mungkin suatu hari saya akan bahas ini ya. "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau atau memerangi orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Ini orang-orang yang luar biasa besar ya. Orang-orang yang tentara-tentaranya itu bukan tentara biasa, itu orang-orang yang sangat maju dengan peralatan-peralatan perang yang luar biasa. Diutuslah seorang malaikat. Nah, ini mungkin suatu hari kita akan bahas ini ya. Malaikat, satu malaikat saja untuk memerangi satu, dua, tiga, empat, lima bangsa yang sangat kuat, yaitu bangsa Kanaan yang ada di sana. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk." Jelas ya, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Sifat dasar orang Israel itu tegar tengkuk. "Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Nah, saudara, kenapa ini dilarang? Karena perhiasan itu adalah milik dari orang-orang Mesir yang diberikan kepada orang-orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir, dan persembahan seperti digerakkan oleh Tuhan itu diberikan pada orang-orang Israel. Jadi mereka memberikannya dengan sukacita. Itu seperti upeti ya, seperti satu jasa yang sudah ratusan tahun itu diperbudak, dan Tuhan memberikan pesangon gitu kan, dengan emas-emas perak yang banyak itu diserahkan pada orang-orang Israel waktu berjalan keluar. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Nah, ini adalah keterbiasaan ya. Jadi ada sesuatu yang bercampur dengan kekudusan, dan Tuhan katakan itu yang membahayakan sampai mereka mengumpulkan perhiasan, membentuk dan menjadikan anak lembu emas. Itu dari sini ya. Jadi ini cerita yang berurutan sebenarnya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Dikatakan di luar perkemahan. Jadi ada kemah pertemuan, terus di luar kemah pertemuan lagi. Yang biasanya, dan itu sudah Tuhan tidak mau ketemu lagi. Dan di luar perkemahan, dan dikatakan jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Ini lambang dari bait Allah ya, yang tergenapi dalam Kristus. Keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar dari pergi ke kemah itu,
Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Jadi mereka tuh mengiring Musa melihat sampai masuk ke kemah. Kemahnya sederhana ya. Jadi enggak gede gitu enggak. Hanya kemah yang sederhana. Apabila Musa sebentar, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, dan waktu dia masuk, sudah nggak terlihat di dalam, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Jadi Musa ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara pada Musa tanpa malaikat, tanpa perantara yang lain. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi dia ada di depan kemah itu ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bangsa ini adalah umatmu. Nah, Musa mengingatkan secara esensinya, bangsa ini tekar tengku atau apapun dia melakukan, ya istilahnya keras hati. Ingat Tuhan, ini kan umatmu sendiri. Dan resikonya, ya ini manusia yang berdosa ya seperti ini. Jadi dikatakan aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman bagimu. Nah, Tuhan berkata demikian. Oke. Nah, kita akan membahas ini. Dan sebelum bahas saya akan membaca kaitan ayat. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu adalah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia yang berseru, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, dikatakan siapa ini? Ini adalah Yohanes. Dan dikatakan dengan jelas, dia ada sebelum aku. Dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Nah, kita lihat sekarang sebagai penggenapan ada 4 ya sebenarnya. Tapi saya baca nanti di kitab Wahyu kita akan teologi kemah pertemuan. Nah, ini Wahyu pasal 21. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia, ini berlanjut ya, dan itu berlanjut, bukan seperti satu sejarah, tapi terlepas dan berlanjut. Dan dikatakan, digantikan, sebentar ayat yang tidak, dan ia akan diam, nah ini beda, saudara. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, sementara tadi kan, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Nah, diam di sini adalah bentuk sekali dan berdiam selama-lamanya. Artinya kekal. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yang lama itu dunia dalam dosa. Kekerasan hati, kebebalan semua itu berlalu. Dan yang ada nanti Tuhan akan memberikan hati yang lembut, hati yang taat, yang tidak akan memberontak dan dikatakan tidak akan mampu melakukan pemberontakan. Berkehendak pun itu sudah tidak mungkin lagi. Jadi betul-betul hatinya sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Nah, itu dikatakan demikian ya. Nah, dari konteks ini kita melihat ya, sebenarnya ada satu gambar yang saya berikan cuma nggak bisa di-download. Nah, kemudian saya cari tadi baru bisa saya download ya. Gambar anak lembu emas. Nah, kalau saudara nanti lihat rekaman di YouTube itu bisa lihat layar belakang saya. Nah, saudara perhatikan, perpisahan antara hadirat Allah dengan umatnya itu terjadi bukan karena esensi Allah itu kasih menerima dosa,
dalam arti bahwa kasih bercampur dengan dosa. Tidak. Malah dia menjauhkan. Dan menjauhkan apa? Menjauhkan dari yang kudus dengan yang najis, yang terang dengan yang gelap. Jadi itu harus terpisah. Kenapa terpisah? Karena sifat Allah adalah sempurna dan dia tidak mungkin menerima dosa, sedangkan kehadirannya dia, keberadaan dia itu adalah Allah yang sempurna tanpa dosa. Jadi kenapa terjadi seperti perpisahan seperti itu? Nah, itu kan umatmu. Kenapa kamu pisahkan? Karena pelanggaran umat yang menodai, yang merusak dirinya sendiri, dan Tuhan tidak bisa dirusak. Yang rusak ya dirimu sendiri. Jadi orang yang tidak kudus merusak kekudusan itu bukan merusak hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sempurna. Kamu yang terusir, kamu yang akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Jadi terjadi semacam apa ya, pertentangan tapi itu sangat serasi, disebut sebagai paradoks. Jarak yang menandakan kasih, Allah menjauhkan diri loh. Namanya cinta itu kan dekat, namanya cinta itu kan selalu bersama-sama. Saudara, itu menurut keadilan Tuhan, menurut sifat Allah, kasih itu kadang-kadang kalau kita tuh degil, bebal, tegar tengkuk seperti Israel, Allah itu memisahkan kita, bukan karena tidak mengasihi kita. Jadi kasih itu dikatakan, oh kamu nggak ngasih aku karena kamu jauh dari saya, karena kamu tidak dekat dengan saya. Saudara itu bukan seperti itu. Karena kalau kamu nggak ada masalah, nah itu nggak akan terpisahkan. Tapi begitu kamu ada masalah dosa, maka yang tahu kasih di dalam kekudusan itu harus memisahkan itu. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan mengasingkan kita. Jadi aneh kita. Kasih kok menjauhkan diri, kasih kok melepaskan diri. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, karena Tuhan kasihnya itu kudus. Sedangkan kamu tuh kasihnya tuh penuh dengan dosa. Maka tidak bisa ketemu. Kasih itu harus di dalam kekudusan. Karena di dalam keadaan yang paling tertinggi di surga itu adalah malaikat-malaikat menyanyikan bukan kasih, kasih, kasih. Tapi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kekudusan itu merupakan satu esensi dari kasih dari Allah itu yang keluar untuk menyambut manusia, untuk memberi belas kasihan manusia. Jadi waktu Allah mengasingkan kita, terus kemudian menjauhkan dirinya dari kita, itu ada problem bukan di dalam diri Allah, problemnya itu di dalam diri kamu. Jadi seseorang kalau semuanya tidak mau aktif di dalam persekutuan doa, tidak mau aktif di dalam ibadah, saudara yang problem itu bukan Tuhannya. Yang problem itu ya kamunya, karena kamu tidak kudus. Kamu melihat perhiasan yang diberikan bangsa Mesir itu, yang kamu pegang itu, kamu menjadi senang. Karena kamu dulu kan seorang budak. Kamu dulu kan seorang budak, ya kan? Dan waktu orang budak dapat emas, senangnya luar biasa. Saudara. Emas itu kan pegangannya orang-orang bangsawan, orang-orang yang konglomerat, yang punya duit banyak. Itu mas-mas kan, mas-mas yang banyak. Nah sekarang bangsa Israel dibanjiri dengan perhiasan, dengan emas, yang mereka istilahnya tuh nggak pernah mikir gitu ya. Keluar dari Mesir, mendapatkan harta benda, perhiasan segitu banyaknya. Maka dengan emas itu, mereka kemudian lupa diri. Dan dengan emas itu mereka mendirikan anak lembu emas. Mereka melupakan Tuhan yang memimpin. Justru ini kalau kita ngomong ini orang kebangetan sekali sebenarnya. Yang memimpin itu ditinggalkan dan dia menciptakan pemimpin baru, Allah yang baru, ilah lah. Dengan apa? Dengan berkat yang Tuhan berikan melalui perhiasan-perhiasan itu. Jadi kita mendirikan satu pelayanan yang indah. Kenapa kita dirikan? Bukan untuk persembahan pada Tuhan, untuk untuk ego kita. Wah, kita ingin menjadi yang terhebat, yang termulia gitu. Tuhan katakan memang betul gitu. Enggak, kamu jadi mendirikan anak lembu emas. Jadi anak lembu emas ini satu lambang kejatuhan kita di dalam kemewahan. Penyertaan Tuhan yang kita salah terima dan kita salah mengekspresikan dan kita kemudian mengusir Tuhan. Jadi bukan Tuhan mengusir manusia, tapi manusia mengusir Tuhan. Ia menjauhkan diri. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia bukan Tuhan yang menjauhkan diri, bukan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan langkah Tuhan datang, mereka ketakutan. Sesuatu yang kudus, mereka nggak kerasa. Jadi kalau saya, kenapa kamu sulit mengikuti kegiatan yang rohani? Ya karena kamu nggak nyaman.
nyaman dengan dunia, nyaman dengan kondisi duniawi ini. Ya, saya enak dengan teman-teman itu, wah ngomong apapun mau mau misu-misu kayak mau caci maki apa, ngomong apapun nggak masalah. Tapi begitu di dalam gereja, semua batasan kekudusan itu menyertai kita. Waduh, nggak bisa, nggak kerasan saya. Ya ini bukan tempat saya. Ya, memang darah dagingmu bukan tempatnya di sini. Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa gereja itu adalah tempat di mana roh kita itu mendapatkan sumber air kehidupan. Tapi mereka mencari sumber air yang beracun di luar dan minum terus di luar. Dan termasuk bukan hanya orang tua ya, anak-anak kita juga sama. Kita biarkan aja. Setiap minggu biarin aja nggak ke gereja nggak apa, biarin aja. Saudara kita sedang meracuni anak kita dengan seluruh suara dunia ini dan jangan berharap anakmu akan baik di masa mendatang dengan cara-cara pola seperti itu. Yang ada apa? Ya diajar Tuhan, dididik Tuhan, dihancurkan Tuhan. Dan itu yaitu hukum rohani. Dan saya berkata beratus-ratus kali kepada jemaat, kepada orang banyak orang, jangan pernah tinggalkan persekutuan dan ibadah. Begitu kamu tinggalkan, itu resikonya jauh lebih besar daripada yang kamu bisa pikirkan. Kamu akan dihabisi Tuhan. Kamu akan mendapatkan apa yang tidak pernah kamu lihat. Jadi seluruh apa perhiasan emas itu bukan untuk memuliakan kamu mengusir Tuhan. Tapi engkau diberikan emas perak itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Gunakan itu emas perak untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk menciptakan Tuhan yang baru, Tuhan yang cocok dengan kita. Nah, saudara ini ada satu prinsip dari kaum Puritan yang disebut sebagai Deus absconditus. Ini mungkin kita baru dengar ya. Apa artinya? Absconditus itu terhalang. Loh, Allah kok nggak bisa kita lihat sekarang? Kenapa Allah kok nggak menjawab doa kita? Nah, namanya Deus absconditus. Dan oleh orang-orang Puritan Reform dikatakan bahwa ini adalah langkah yang menunjukkan betapa dalamnya Tuhan menunggu menantikan kita. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang menghalangi dirinya bertemu. Nah, saudara kita belajar sisi kasih yang sepertinya negatif. Jadi kasih adalah dia tidak mau ditemui. Dia menghalangi kita bertemu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum beres. Waktu kita berjaman kudus, ada yang belum beres. Maka saudara-saudara jangan melakukan berjaman kudus. Deus absconditus. Kenapa? Yang tahu kan diri kita sendiri. Dan itu antara Tuhan pribadi dengan orang. Dan orang lain nggak ada urusannya, saudara. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu nggak ada urusan dengan orang lain. Jadi kalau itu satu yang kita hadapi dan dikatakan Deus absconditus, Allah yang menyembuhkan dirinya demi menyatakan kemuliaan kasih dan kekudusannya, kasih karunia-Nya yang lebih dalam, maka di situ kita melihat waktu Tuhan menjauhkan diri, menjaga jarak dengan kita. Saudara, itu menunjukkan kasihnya karena dosa kita. Karena kasihnya, betapa Tuhan menantikan ratusan tahun. Karena kasihnya, dia menunggu 70 tahun. Jadi, saudara perhatikan, yang menderita bukan bangsa Israel sebenarnya. 70 tahun, aduh saya menderita. Saudara yang menderita sebenarnya kalau kita lihat, ya Tuhan sendiri. Dalam arti yang nanti dia tanggung di dalam diri Kristus. Jadi betapa bebannya kamu. Saudara perhatikan, kalau orang yang bersabar terhadap orang yang terus melakukan kesalahan, jengkel nggak kita? Ini bangsa dablek kurang ajar. Ditunggu-tunggu, aduh. Dan akhirnya Tuhan berikan satu masa 70 tahun itu untuk apa? Untuk menunjukkan nih, aku memberikan satu hajaran biarlah engkau hidup dengan dosamu 70 tahun rasain sekarang. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin mengubahkan engkau. Semakin panjang itu menunjukkan dosa semakin dalam, semakin panjang lagi, semakin dalam-dalam lagi. Jadi Deus absconditus adalah bentuk dari pernyataan kasih yang semakin dalam dari Tuhan. Saudara, ini adalah pendapat dari beberapa teolog yang sudah matang dalam pelayanan, matang dalam kehidupan, dan bukan hanya dalam pengetahuan. Dan ini paling tidak disukai, dibenci oleh aliran gereja-gereja kemakmuran. Wah, nggak bisa seperti itu. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Betul Tuhan menyertai kita. Tapi dari sisi yang lain, kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu dapat terus, ya Tuhan akan menghindarkan dirinya. Bukan untuk mengusir kita kemudian
dibuang menjadi anak yang murtad, bukan. Supaya kita dikembalikan lagi. Supaya kamu rasakan bagaimana kamu tanpa Tuhan. Ya itu adalah hati Tuhan. Jadi menyembunyikan diri. Seperti misterius gitu kan. Nah, perhatikan, Saudara. Kalau dalam Alkitab, kasih itu tidak berhenti pada jarak saja, bukan karena kedekatan secara fisik. Tetapi, saudara perhatikan, arti di luar keperkemahan, jauh dari perkemahan, menuju kemah Allah di tengah manusia. Jadi Tuhan mengatakan, kalau kamu dalam dosamu, kamu semakin jauh, aku semakin jauh, kamu semakin jauh. Tapi kalau kamu kemudian berhenti dan kemudian dalam pertobatan dan mengingat akan kasihku perjanjianku dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan kamu kemudian kembali kepada saya, maka begitu kamu kembali itu langsung Tuhan katakan, aku sudah menyiapkan hatiku. Jadi kasih yang terbesar itu menyiapkan hati di dalam segala penyangkalan diri, keraguan, penyingkiran dan semuanya, kecuali pengkhianatan Yudas gitu. Jadi kasih yang terdalam adalah menyediakan hati, disangkali kayak dikhianati dalam hal-hal tertentu kayak itu masih bisa diterima, tapi dikhianati karena Kristus itu nggak bisa diterima. Terus diragukan, terus kemudian kita pernah dibohongi, kita pernah Saudara, itu semuanya adalah menunjukkan masa di mana Tuhan menantikan kita. Bangsa Israel tegar tengku. Sampai kapan dia tegar tengku? Saudara diperbudak selama 300 tahun lebih gitu ya. Menunjukkan apa? Bahwa bangsa ini sedang diberi didikan oleh Tuhan. Apa artinya? Bahwa kamu adalah seorang budak. Jadi sebelum dia menjadi anak raja, Tuhan memberikan satu pelajaran rohani kepada Abraham. Bahwa keturunanmu akan diperbudak 350 tahun. Jadi posisi yang Tuhan ingin menyatakan kepada Abraham, bangsa yang besar, bangsa yang di langit, bangsa yang banyak seperti pasir di laut, itu dimulai dari apa? Dari perbudakan. Dan ini esensi bangsa Israel. Untuk apa? Jadi waktu kamu nanti berada di atas, berada di bangsa yang berbintang, bangsa yang paling hebat, jangan lupa kamu adalah seorang budak. Kamu adalah seorang peziarah. Seorang yang terus-menerus mencari kehendak Allah. Yang terlunta-lunta di mana-mana dan kemudian berada di tengah padang belantara. Dan aku Tuhan yang menyertai kamu. Kamulah berziarah. Rumahmu bukan di bumi ini. Rumahmu di surga. Rumahmu di langit dan bumi yang baru. Kita menuju ke sana. Nah itu disebut sebagai teologi Puritan. Teologi berziarah. Jadi orang-orang Puritan itu tidak pernah menekankan kepada satu pengertian bahwa hidup kita hanya di dunia ini dan nikmati semua di dunia ini. Apapun makan minum saudara itu tidak pernah dalam kamus mereka. Mereka mempersiapkan masuk ke dunia langit dan bumi yang baru. Kita ini berziarah. Jadi semua yang kita dapat, semua yang kita miliki, baik itu suami, istri, anak semua, itu adalah semua di dalam kesementaraan. Harta benda semua sementara. Dan yang kekal itu yang akan kita nantikan. Dan waktu kita ketemu dengan Kristus, maka semuanya anak istri kita dijadikan dalam kekekalan semuanya. Jadi bukan berarti suami istri kekal, bukan. Hubungan kita menjadi hubungan yang kekal, Saudara, tanpa adanya pemisahan lagi. Di sini. Jadi di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, menunjukkan semakin Allah mengasingkan diri, semakin Allah berdiam diri, absconditus. Maka saudara kita harus tahu diri. Kita harus mengoreksi diri. Ada terjadi apa dengan diri saya? Jangan menunjuk pada orang lain, apalagi nyalakan Tuhan. Kamu harus menunjuk dirimu sendiri, self koreksi, menyalahkan dirimu sendiri. Terjadi apa gitu? Kenapa saya jauh jauh dari gereja? Kenapa saya jauh dari ibadah? Oh, karena saya melakukan ini. Benar nggak yang saya lakukan ini? Kalau itu tidak benar, maka saudara, engkau sedang menjauhkan diri dan menghancurkan dirimu sendiri. Dan efeknya, saudara, bukan 1 2 tahun, bisa seumur hidup. Saya pernah ketemu di satu orang yang tidak menghiraukan tentang persekutuan hari Sabat atau ibadah. Dan kemudian dia istilahnya, ya sebisa dia lah gitu kan.
Nah, saudara, kemah pertemuan itu menunjukkan keseriusan di dalam ibadah, sebenarnya. Dan waktu mereka ibadah, mereka menjunjung tinggi anak lembu emas. Nah, saudara, saya tanya, dan kadang dia ibadah sore gitu ya, waktu itu ya kadang ibadah sore. Dan suatu hari dia berbicara gitu, berbicara pada saya, aduh puji Tuhan ya, gereja ada sore sekarang Pak. Saya sudah puluhan tahun, saya tidak beribadah, hanya waktu-waktu tertentu. Tapi setelah ada sore, wah saya bisa ibadah di situ. Nah, itu berapa tahun sebelumnya. Setelah dia ngomong gitu, kenyataannya ya nggak ibadah lagi, Saudara. Kenapa? Ya karena diberkati Tuhan dia. Sampai sore pun itu pembelinya itu nggak pernah berhenti. Jadi mau tutup ada lagi, mau tutup lagi. Akhirnya ya dia mendahulukan itu lagi. Jadi anak lembu emas itu muncul lagi, Saudara. Dan dia lupa diri kemudian. Nah, suatu hari terjadi apa? Kebakaran, Saudara. Ini di Jakarta itu. Habis semuanya. 3 kios habis. Dan itu harganya bisa sampai 3M, misalnya. 5M-an sekarang lah. Jadi semua modalnya semua ada di sana habis. Dan yang paling mengerikan, beberapa yang dia ambil itu memakai pinjaman dari bank. Jadi udah kebakar, pinjam bank nggak bisa bayar, runtuh. Ya. Dan nggak ada pemasukan karena kebakar. Terus apa yang terjadi? Terus dia mulai menyalahkan. Tuhan baik nggak Pak ya? Tuhan itu, saya dalam kesusahan gini ngerti nggak Tuhan? Gitu. Saya ngatakan, yang kamu nggak ngerti Tuhan, bukan Tuhan ngerti kamu. Kamu nggak ngerti Tuhan. Kamu udah dikasih kesempatan, udah dikasih berkat, udah kasih, dan kamu tidak bisa menyetop keserakahan, menyetop hal-hal yang ingin kamu cari. Kamu berhentilah sejenak. Dan apa susahnya dalam waktu cuma 2 jam, ya nggak sampai 3 jam lah. Kamu beribadah dengan sungguh-sungguh dan lepaskan semua itu. Kenapa? Kalau kamu diikat dengan dunia dan kamu tetap ikut dengan kasih Tuhan, itu dinamakan ketaatan. Orang yang taat itu berkatnya tuh di belakang itu sedang menanti. Banyak orang yang nggak percaya itu. Ah, saya nggak percaya kalau kita nggak kerja keras gitu. Dan saya beritahu, ini contohnya, kamu ngomong gitu, ini, Pak, beli silahnya Pak, Bapak tadi baru ngomong. Terus dia jelasin, kalau bukan Tuhan yang ngasih rezeki, kamu cari kapanpun, kamu muter-muter, nggak bisa. Dia ngomong gitu. Nah, orang lain bisa kok. Nah, orang lain bukan urusan Tuhan. Kamu ada masalah nggak dengan hidup? Kalau ada masalah, kenapa saya kok jauh ya Tuhan? Ya karena kamu menjauhkan dari kekudusan Tuhan. Saudara, ini semuanya adalah satu pelajaran bagi kita. Apa yang kita lakukan di dalam kegelapan, di dalam hati yang menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. Maka jangan teriak-teriak berdoa minta Tuhan supaya dekat dengan kita, supaya menjawab doa kita. Kenapa? Loh, kamu yang menjauhkan diri. Kalau kamu berdoa, ya berdoa minta ampun dulu. Gitu caranya. Jadi bukan doa nuntut Tuhan, nggak bisa. Saudara. Ya. Nanti kalau dikasih oleh Tuhan siapa? Bukan Tuhan, itu setan yang ngasih. Jadi doa itu bisa dijawab setan nggak? Bisa, saudara. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan pikiran kita. Nah, Tuhan bukan seperti itu. Dan kita harus betul-betul tahu. Nah, kita akan belajar Ohel Moed. Apa itu Ohel Moed? Itu artinya tenda. Ya, Ohel itu tenda. Tenda itu sesuatu yang didirikan sementara. Tinggal sementara. Jadi waktu Tuhan meminta apa itu Musa membuat kemah sementara, itu artinya Tuhan sementara, bukan selama-lamanya. Jadi dia sedang menunggu kemah pertemuan yang abadi. Karena kemah pertemuan yang didirikan manusia, dirusak manusia, dan Allah digantikan dengan anak lembu emas. Di situ. Dan kemah pertemuan yang sementara ini menunjukkan apa? Suatu masa atau zaman di mana Tuhan sedang menantikan hati manusia sepanjang sejarah. Dan kemah pertemuan yang akan berdiri terus selama manusia belum pernah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh mengubahkan hidupnya. Begitu mereka bertobat, masuk ke kemah pertemuan. Dari kemah pertemuan masuk ke kemah abadi. Di situ, Saudara. Jadi ruang transisi,
yang dikatakan ruang bukan ruang tunggu ya, ruang transisi di mana kita dinantikan Tuhan dan diubahkan di kemah pertemuan itu, di kediaman di mana Allah hadir dan Musa hadir. Dan pada waktu kemah pertemuan itu hanya Musa dan Tuhan, hanya imam besar dengan Tuhan, hanya imam-imam dipilih Tuhan yang dengan Tuhan. Di luar itu umat nggak boleh masuk selama ribuan tahun. Kemah pertemuan ini berdiri sampai kemudian Tuhan Yesus datang dan tirai bait Allah itu dikoyakkan dan dia menembus semuanya bukan dari manusia, menembus tirai merusak tirai itu merobek tirai ketemu Tuhan bukan, tapi dari Tuhan merobek tirai daripada dosa manusia dan menghancurkan anggur itu. Nah, tirai itu gambarnya anggur. Akulah pokok anggur yang dihancurkan. Nah, itu diremukkan oleh Tuhan. Penghalang ini apa? Penghalang tirai ini adalah Kristus, Tuhan. Nah, banyak orang nggak tahu. Tirai ini siapa? Tirai itu adalah Kristus. Yang dihancurkan nanti Kristus. Yang membuat kita nggak bisa ketemu Tuhan adalah Kristus. Kenapa? Karena engkau di dalam dosa. Jadi semua yang masuk dan keluar, aku adalah pintu, aku adalah tirai, saudara. Itu pintu itu asosiasinya dengan tirai, saudara. Jadi waktu di ruang bait suci itu, Tuhan merusak dan merobek daripada kain dan juga tirai bait suci yang memisahkan ruang suci dan ruang maha kudus itu dan waktu dipisahkan, saudara, itu dihancurkan itu. Dan di situ ada gambar pokok anggur sebagai lambang dan diremukkan di situ. Dan siapa yang diremukkan? Tirai itu siapa? Ya Kristus, saudara. Yang selama ini kita pikir tirai itu, waduh, hati yang bebal orang-orang Israel. Bukan, saudara. Itu kekudusan Tuhan yang memisahkan. Kristus itu, kediamannya itu, Golgota itu memisahkan yang gelap dengan yang maha kudus. Itu Golgota. Jadi dengan waktu dia mati di Golgota, tirai bait Allah itu dikoyakkan oleh dia. Tubuhnya itu akhirnya dimasuki. Pohon kehidupan itu akhirnya diberikan dan mengalir dan mengairi seluruh bangsa-bangsa dan airnya itu menyembuhkan daun-daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu adalah Hosana Hosana waktu hari raya Paskah itu menyambut kedatangan raja. Setelah itu semuanya menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya ruang transisi yang bukan permanen, ini menunjukkan bahwa setiap orang Kristen adalah peziarah rohani. Apa artinya Ohel tadi kan kema. Moed itu artinya berjanji, mau ketemu, menetapkan waktu, dan bertemu. Jadi kita ini, kalau satu minggu, hari Minggu kita menetapkan hati ketemu Tuhan, saudara itu disebut moed. Kita berjanji dengan jiwa kita, dengan hati kita, bahwa Minggu itu adalah pertemuan di kemah pertemuan Tuhan. Saudara perhatikan, saya tanya, ini kalau kita bangsa Israel pada zamannya Musa, satu orang nggak mau ibadah, gimana? Binasa, saudara. Mati, saudara. Coba kita sekarang seperti itu, mati kita jemaat kita. Semua jemaat kita mati semua. Kenapa? Eh, datang aras-arasan gitu kan. Nggak mau itu apa? Ya, nggak kecantol gitu. Nggak sinyalnya nggak ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau mau ketemu dan sudah berjanji, saudara, apapun yang sibuk apapun, kepentingan apapun, berhenti, saudara. Kenapa? Moed sudah berjanji dengan Tuhan. Nah, setiap minggu, saudara itu sedang moed. Untuk apa? Untuk okhel, untuk berkemah dengan Tuhan, untuk ketemu Tuhan, untuk berjanji dengan Tuhan. Waktu kita beribadah di Desa Sendang, ya, waktu itu Pak, siapa ini? Saya lupa nih, yang tua itu. Jemaatnya, saudara, hampir 2 jam itu berjalan kaki dari puncak gunung, berjalan kaki, ibadah. Itu minggu. Kan hatinya itu bukan karena kasih itu bukan karena dekat dan jauh, bukan, saudara. Betapapun jauhnya, kalau Allah mengasihi kita, betapun jauhnya dosa kita, Allah mengasihi kita, ditarik balik kita. Kan gitu kasih itu. Jadi semakin jauh, tapi hatinya menetap pada Tuhan, Moed sudah berjanji, surat itu dia bertekad, dia jalan dari puncak gunung turun.
sampai ke desa sendiri. Ini orang tua, umurnya sudah hampir 80 lebih. Dan dia sendirian. Anaknya meninggal, cucunya meninggal, dan dia sendirian. Dan kita pernah jalan kaki sampai ke atas itu 2 jam lebih. Kenapa? Karena jalannya kita nggak tahu. Dan naik itu kan lebih lama. Wah, waktu di sana kita lihat makannya cuman biji-bijian. Buah-buahan, biji-bijian ya. Cuman itu kalau ada nasi itu tetangganya yang jauh ngasih gitu kan. Tapi hidupnya seperti itu. Dan dia sehat walafiat. Dia hari cuman ya kerjanya seperti itu. Cuman matanya sudah agak rabun. Terus saya tanya, Bu, kalau hujan gimana? Ya namanya hati sudah rindu ketemu Tuhan, Pak. Ya hujan pun ya kita jalanin. Saya jalanin. Nggak pernah gitu jatuh. Wah, sering katanya. Sampai apa? Ya, sampai ke perkosok katanya. Waduh, saudara, coba kita bayangkan orang di Nigeria, ibadah gitu kan. Terus tiba-tiba tentara datang ditembak. Seperti itu. Dan mati banyak orang. Sekarang diperkirakan lebih daripada 50.000 orang mati ditembak di Nigeria. Orang Kristen. Kita ibadah enak, ya kan? Ada mobil, terus ada semuanya tersedia. Apa susahnya sih kalau kita mau add dengan Tuhan? Saudara, ini perkara bukan perkara sesuatu yang berkaitan dengan jaraknya, kesulitan, bukan. Saudara. Ini perkara tentang penyembahan. Kalau sudah penyembahan, itu perkara hati. Kalau sudah perkara hati, itu adalah satu perkara, satu kerinduan, satu tekad, saudara. Niat. Nah, kalau itu sudah nggak ada, saudara, kita sudah kehilangan moed. Nggak akan bisa ohel. Nggak akan bisa ketemu. Moednya aja nggak ketemu. Jadi moed ohel. Atau ohel moed. Tema bukan tempat geografis, tetapi ruang perjanjian rohani, di mana Allah akan menyatakan diri dan waktu Tuhan menyatakan diri dan berfirman pada kita, saudara, itu berkat yang kita terima. Kalau kita mu'et, oh, saudara, waduh, itu luar biasa. Ya, itu adalah apa yang kita lakukan, yang kita tindaki gitu ya, yang kita perbuat, saudara, itu semua ada yang kita tabur, kita akan tuai. Dan itu hukum rohani di dalam gereja Tuhan, di dalam bangsa Israel. Jadi apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu melawan Tuhan, ya kamu dijauhkan oleh Tuhan. Kamu taat pada Tuhan, ya Tuhan akan berkati kamu. Nah itu semua ada di Alkitab. Lupa kalau saya udah taat terus nggak diberkati. Maka di situ, saudara, kita harus melihat, oh berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan berikan kasih yang lebih dalam. Yang lebih dalam, lebih dalam. Jadi jangan nyalakan Tuhan sama sekali. Kenapa? Berarti Tuhan sedang meminta kita belajar mengerti betapa dalam kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Gitu kan. Jadi kalau seorang ibu yang tidak dibantu oleh anaknya, seorang bapak yang sakit nggak diperhatikan anaknya gitu, saudara, dia nggak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa? Dia sedang belajar melihat karakter-karakter anaknya yang di dalam dosa, yang tidak punya hati dengan orang tua, yang tidak pernah mengingat orang tua, yang tidak pernah, saudara, itu moed, saudara. Kalau kita sudah ketemu hati, ya, saudara, bukan bukan karena, waduh, sorry saya kerja satu, sorry saya nggak ada uang atau sorry, bukan, saudara. Tapi karena apa? Moed, rindu ketemu Tuhan. Maka semua yang lainnya itu tanggalkan semua. Maka kita menjadi umat yang dikuduskan Tuhan karena kita sudah mengenal Moed Tuhan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat sangat indah sebenarnya. Ya, oke. Tenda sebagai ruang transisi rohani. Ya, kemah pertemuan itu simbol masa transisi antara murka dan kasih. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi jika Allah sedang berbicara dan dia sedang marah, saudara, marahnya itu akan ditutup dengan dua. Satu, pintu pertobatan dan pintu murka Allah. Ada dua muka, kasih dan kemarahan, kasih dan murka. Kemudian Tuhan memberikan satu jarak untuk pemulihan, satu jarak untuk kedekatan, satu menjauh untuk mendekatkan. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Yang awal jadi terkemudian, yang terkemudian jadi awal. Bangsa Israel kan gitu kan. Yang dipilih pertama, tapi yang paling akhir nanti datang pada Tuhan. Yang akhir yang jauh menjadi yang dekat. Kamu yang bukan umatku jadi umatku. Supaya apa? Israel itu cemburu dengan orang-orang Kristen.
orang-orang mengikut Kristus. Kenapa? Dan akhirnya dia terbuka pikirannya. Berarti aku umat yang dulunya budak, sekarang jadi umat yang diperbudak lagi. Jadi Israel itu dimulai dengan perbudakan, dan kemudian Yesus ditinggalkan mereka. Mereka jadi budak lagi, Saudara. Untuk apa? Iya, dibentuk lagi oleh Tuhan. Kamu harus menjadi budaknya Kristus. Kalau kamu nggak mau menjadi hambanya Kristus, budaknya Kristus, kamu nggak akan bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah. Jadi masa transisi dalam Kristus, saudara, semua ditaklukkan oleh Kristus dan semua menjadi hamba Kristus. Maka dikatakan hamba yang setia, budak yang setia, dulos. Jadi bukan dalam pikiran dulos budak itu yang jelek, saudara, tapi budak yang mendapatkan haknya, yang mendapatkan anugerah kasih karunia-Nya. Nah, itu sangat luar biasa. Ya, dikatakan di sini bahwa ada jarak pemulihan. Nah, saudara, di dalam kemah pertemuan itu terjadi persekutuan dengan Allah yang tidak secara otomatis bahwa itu religius. Nah, sekali lagi, waktu kita hari Minggu ketemu, waktu kita ibadah ketemu, saudara, itu bentuk ekspresi religius. Saudara perhatikan ya. Tapi kalau hati itu tidak ada, saudara, di dalam seluruh apa yang kita lakukan, saudara, itu tidak akan memiliki dampak dalam kehendak Tuhan, dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena muetnya nggak ada. Wah, karena beban tugas, oh karena ya kebiasaan minggu saya datang gereja. Saudara, itu bukan. Harus ada kerinduan, harus ada muet, harus ada semacam semangat untuk mendengar suara Tuhan, semangat untuk memuliakan Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan. Maka jemaat-jemaat yang saya keliling ke China itu, saudara, jemaatnya tuh kalau nyanyi, nggak ada nyanyi itu yang aras-arasan, nggak ada, saudara. Nyanyi semangat semua, saudara. Setiap nyanyi itu mereka amin, setiap nyanyi. Jadi waktu dari China itu saya balik ke Indonesia, semangat itu nggak ada. Ya kecuali di orang-orang karismatik ya, nyanyi sambil wah gitu-gitu kan. Tapi beda semangatnya, jenisnya beda. Tapi di gereja-gereja yang apa ya, mainstream, yang gereja-gereja yang sudah puluhan tahun gitu, saudara, itu item ayam aja. Tapi mereka yang mau add itu, itu nggak pernah apinya itu padam, terbakar. Nah itu, saudara. Jadi saudara perhatikan, Tuhan kalau mau memberkati kita, Tuhan kalau mau menyertai kita, saudara, selalu Tuhan memberikan hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang menginginkan Tuhan. Nah, kalau itu sudah hilang, sudah mulai turun, mulai volumenya dan frekuensinya mulai rendah, saudara, saudara harus tahu, saudara sedang dialihkan, digeser. Oleh apa? Oleh kepentingan-kepentingan dunia. Itu kita harus mengerti betul. Nah, perhatikan dari perkataan John Owen ya. Perhatikan, Sir, bahwa kehadiran Allah itu bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang menyebut Allah, tetapi hati yang murni yang merindukan Tuhan. Jadi begini, Sir. Jadi saya ibadah gini ya, mulut kita akan menyebut, oh haleluya gitu. Dengan orang yang betul-betul haleluyanya itu di dalam. Jadi kalau kita lihat menghormati honor God gitu ya. Saudara, itu bukan perkara pengakuan di mulut saja, tetapi itu keluar dari hati enggak. Tapi kalau dari hati, saudara, itu waktu kita memuji itu seperti dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan. Setiap pujian yang betul-betul mengenal Tuhan dan kita memuji Tuhan, walaupun mungkin kita di dalam kelemahan, di dalam apapun, waktu kita mau act dengan Tuhan dan bertekad dan sepenuhnya memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, apa ya, menikmati firman Tuhan, saudara, itu ada terjadi satu kekuatan. Dan saudara, kemarin saya jelaskan bahwa terang yang kita ada dalam hati kita, saudara, itu di dalam kegelapan dunia roh jahat itu nyala loh, saudara. Saudara percaya atau nggak percaya? Dunia kegelapan itu tahu ada roh Kristus dalam diri kita. Mereka tahu semua. Yang nggak ada itu iblis juga tahu. Jadi identitas kita, kekristenan kita, itu terang Kristus, itu ada dalam hati kita. Itu roh kegelapan tahu. Manusia mungkin nggak tahu. Kenapa tahu? Karena dari omongan iblis kepada Tuhan yang melihat Ayub, kita tahu.
dari orang-orang orang kerasukan yang legion itu orang yang gila itu juga tahu. Dia tahu Yesus, dia tahu siapa orang-orang di dalam Kristus. Jadi jangan main-main dengan roh-roh kejahatan. Dan mereka akan mengikat kita dan kita akan saudara, seolah-olah kita tuh nggak bisa merindukan Tuhan, tapi kita merindukan dunia. Hukum daging kita itu lebih ke sana. Dan itu akan semakin jauh, semakin jauh. Nah, saudara, saudara akan lihat semua perjalanan rohani itu sudah lihat, ziarah rohani kita lihat. Selalu saya lihat orang-orang yang mulai keluar, keluar, keluar itu ambruk satu-satu. Apalagi suatu hari papa saya didatangkan oleh seorang hamba Tuhan. Saya kan benci, saudara. Setiap ada hamba Tuhan datang itu pasti urusannya dengan mereka perlu dibantu. Nah, memang hamba Tuhan itu hambanya Tuhan. Jadi kalau datang dia dalam kelemahan dan semuanya yang punya kekuatan, yang punya berkat, ya kamu harus ngalirkan situ. Bapak saya kemudian saya tanya, kenapa sih mesti kok datang mesti Bapak kasih gitu? Coba dicek gitu loh, bener nggak dia gitu? Bapak saya ngomong apa sih? Bagaimana kamu tahu dia bukan dari Tuhan? Daripada kamu salah, satu salah, dan bertanggung jawab pada Tuhan, kalau dia pun tanda petik ngakali papamu, yang penting papamu nggak salah. Jadi artinya gini, Son, setiap hamba Tuhan dikasih gitu kan. Mau salah ke nggak salah dikasih. Supaya apa? Nanti yang waktu saya nggak kasih, itu Tuhan datang dan minta ke saya, terus saya suruh tanggung jawab di surga. Yang saya lakukan semua nol semua. Saya pikir-pikir bener juga gitu ya. Ngapain saya capek-capek ngecek dia kemana? Dan banyak hamba Tuhan bukan hanya dari Surabaya, Saudara. Ada dari Malang, ada yang dari mana ini daerah desa yang Taman Safari itu datang, ada dari Kediri, ada macam-macam, Saudara. Mereka datang kemudian ngomong dan mereka sedang membangun pelayanan, merintis pelayanan gitu kan. Dan memang butuh dana banyak. Papa saya begitu ada dikasih, begitu ada dikasih dan tidak pernah nolak, Saudara. Terus saya tanya, kenapa sih mesti dikasih gitu? Coba dicek. Ya kamu mau ngecek gitu, mau ke sana gitu. Ya kita harus serahkan pada Tuhan. Kalau dia betul-betul dia melakukan tanda petik mungkin kebohongan, ya dia urusannya dengan Tuhan. Selama kita kasih-kasih. Soalnya kalau pas papa nggak ngasih, dia dari Tuhan. Saya pikir-pikir, ya benar juga, saudara. Kenapa? Ya itu Tuhan utus orang itu datang ke kamu, terus kamu tahan. Betapa bebalnya hati kita gitu. Nah, terus saya tanya bicara. Waktu papa saya melakukan itu saudara, dari ini bukan teluga kemakmuran gitu ya. Usaha papa saya itu waktu dia pertama kali dia lepaskan semua, serahkan anaknya, dan dia melakukan apa yang dia lakukan, saudara. Itu berkat Tuhan itu ngalir, saudara. Ngalir, saudara. Terus tiba-tiba ada proyek dari pemerintah, ada proyek dari ini. Oh, itu nggak bisa-bisa, saudara. Sampai kita kerja sampai jam 11 malam. Sampai pegawai-pegawai itu semangat ngerjain apa? Supaya mereka dapat duit kan. Kamu tidur dulu, nanti bangun kita kerja lagi, bang. Wah, sampai seperti itu, saudara. Dan itu terjadi hampir berapa tahun? 5-6 tahun, Jon. Sehingga kita bisa beli rumah, bisa beli pabrik, bisa beli lagi, bisa beli. Dan itu, wah, luar biasa gitu. Tapi setelah anak-anaknya, nah ini kembali, Jon. Ya kita koreksi keluarga gitu. Setelah anaknya diberkati seperti itu, dan kemudian melupakan ibadah, saudara, apa yang terjadi? Ya udah, ya kesalahanmu sendiri kan. Akhirnya salah mengolah semuanya. Dan habis semua. Kenapa? Ya karena ada yang berdosa. Terus ada keluarganya bapak saya yang di penjara. Kemudian bapak saya mengatakan dia harus ditolong. Ya kita harus nolong gitu kan. Dan ya masa-masa seperti itu nggak ada masalah, Saudara. Karena kita punya semuanya. Tapi begitu sudah nggak ada, nah baru kita tahu kapan kita mau moed dengan Tuhan. Jadi kuncinya itu ohel moed, kemah perjanjian. Kemah kita menetapkan hati kita dan Tuhan sudah tetapkan. Di kemah ini aku ketemu engkau. Mau ketemu lewat kemah ini, tinggalkan kemah yang lama, dunia lamamu, tinggalkan. Ketemu kemah saya di sini. Harus tinggalkan. Setelah itu nggak ada jalan lain. Tinggalkan semua duniawi itu. Kembali moed dengan saya. Janji dengan saya. Dan setelah Israel melakukan itu, saudara, barulah bangsa-bangsa Heris, Het, Amori semua dihantam habis, saudara. Jadi Tuhan melakukan masa transisi membersihkan bangsa Israel
dan hatinya bersih, hatinya melayani Tuhan, baru bangsa-bangsa itu bisa ditaklukkan. Sebelum itu, nggak akan Tuhan pakai. Jadi sebelum kita dipercaya pelayanan yang luar biasa, sudah kita dimoed dulu, dikuduskan dulu oleh Tuhan. Dalam perjanjian Tuhan, nah baru kita melayani perkara-perkara besar. Jadi ada orang tanya, begini ya, jadi Pak, saya dapat pelayanan, ini murid saya. Pak Agung, saya ada pelayanan di mana kan? Aduh Pak, hanya ada 6 orang Pak, anak-anak di daerah Palu sana, di desa apa gitu, yang satunya di Papua. Terus saya tanya, memang kenapa gitu? Ya maunya saya sih kalau bisa bisa ya berkhotbah gitu kan. Terus saya beritahu, kamu sudah moed dengan Tuhan, sudah berjanji Tuhan, dimanapun kau diutus dan disitulah engkau melangkah dengan apapun Tuhan percayakan sekecil apapun. Nah, kamu moed dulu dari biji sesawing kecil itu menjadi kerajaan paling besar. Kamu sedang mengerjakan satu kerajaan yang akan besar dengan apa? Dengan biji yang Tuhan tanam dalam pelayanan. Kalau kamu nggak mau melakukan itu, jangan berharap kamu membentuk satu yang besar. Ya, dan kita mohon pada Tuhan. Dan kenyataannya sekarang saya tanya, berapa kamu itu? Udah hampir 4 tahun ini. Oh iya Pak, sudah ada lebih dari 20 orang. Nah, dan itu anak-anak semua. Dan dia dididik dengan firman Tuhan dan dia didik firman ya firman Tuhan Injil ya. Jadi yang saya beritahu, Pak, saya didik tentang Kristus, Pak. Jadi sebagai dasar. Nah, luar biasa. Jadi saya sendiri pun menghasilkan buah, dia menghasilkan buah dan buah berbuah terus. Jadi yang saya sampaikan tentang Kristus, dia bawa tentang Kristus, dia ngajar tentang Kristus. Anak-anak itu nanti besar ngajar Kristus juga. Jadi buah Kristus. Tapi kalau kita ngajar diri kita, gereja kita, pengetahuan kita, nggak ada gunanya. Saudara. Ajarlah mereka tentang Kristus, mengenal Kristus, merindukan Kristus, menaati Kristus. Itu, saudara. Bukan menaati teologi kita, bukan menaati pendeta kita, bukan. Saudara. Menaati firman, menaati Tuhan. Dan itu di dalam siapa? Puncaknya di dalam Kristus. Kenalkanlah Kristus. Kemarin minta, Pak, saya mau renungan harian yang sebulan Pak tiap hari. Oh, tak kasih bisa. Mau setahun tak kasih ada. Mau 2 tahun ada. Mau 5 tahun ada saya. Pak minta yang setahun. Saya kasih. Gitu. Wah, kaget ya. Oh, ini kristologinya bagus sekali, Pak. Nah iya. Saya bilang, setahun itu. Nah nanti saya rencanakan ada channel YouTube yang tiap hari. Pagi dan malam. Yang 5 menitan. Nah ini juga saya siapin. Ya, doakan aja. Kita mulai dengan yang kecil yang apa ya kita sudah saya sendiri waktu sudah padat mau nyiapkan itu lebih gimana lagi tapi kalau Tuhan percayakan hal yang dimulai dari kecil dan itu Kristus yang dimuliakan dan saudara kita merindukan itu bahwa Kristus semakin didengar orang banyak ya oke saya pikir cukup kita berdoa ya mari kita berdoa Tuhan berkati kita semua